warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salvi Nirmalasari, NIM 4221036. Saya akan menjelaskan terkait manajemen pengetahuan. Langsung saja, pengertian manajemen pengetahuan adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual sebagai aset sehingga sangat terkait dalam bentuk pengetahuan yang akan dikelola. Adapun faktor indikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan siap melakukan penerapan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah ada scanning imperatif, yaitu menemukan hal penting yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua ada corporate culture, di mana budaya perusahaan yang mendukung kegiatan manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir ada begin with what you know, yaitu melakukan evaluasi atas apa yang sudah dimiliki perusahaan dan kemudian meningkatkannya sebelum melakukan yang baru. Adapun landscape manajemen pengetahuan ada banyak. Yang pertama ada dimensi pengetahuan yang penting, pembelajaran organisasional dan manajemen pengetahuan, rantai nilai manajemen pengetahuan, penguasaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, penyebarluasan pengetahuan, penerapan pengetahuan, membangun model organisasional dan model manajemen kolaborasi, komunitas, praktik, dan lingkungan perkantoran. Dan yang terakhir ada tipe sistem manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Manajemen pengetahuan atau bisa disebut knowledge management ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Adapun bagian dari sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan ada sistem manajemen konten perusahaan, sistem jaringan pengetahuan, sistem pengelolaan kolaborasi, dan sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu bidang yang paling cepat berkembang dalam investasi piranti lunak perusahaan dan pemerintahan, seperti sistem pengetahuan terstruktur, sistem pengetahuan semi terstruktur, dan yang ketiga yaitu mengorganisasikan pengetahuan, yaitu taksonomi dan penandaan. Dan yang terakhir adalah sistem jaringan pengetahuan. Selanjutnya ada sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Perusahaan memiliki sistem khusus bagi pekerja pengetahuan untuk membantu pengetahuan baru dan menjamin bahwa pengetahuan ini terintegrasi secara tepat dalam bisnis, yaitu pekerja mengetahui dan kerja pengetahuan. Persyaratan sistem kerja pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu teknis kecerdasan atau kecerdasan tiruan. Kecerdasan buatan atau teorian tidak memiliki fleksibilitas, keluasan, dan keumuman dari kecerdasan manusia, tapi dapat digunakan untuk menangkap dan memperluas pengetahuan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk membantunya menangkap dan menyimpan pengetahuan tersirat, menemukan pengetahuan, dan menghasilkan solusi bagi masalah tertentu yang terlibat besar dan kompleks untuk dianalisa oleh manusia. Dan yang terakhir ada membantu perusahaan mencari dan menyaring informasi. Adapun teknik cerdas buatan yang lainnya yaitu menangkan pengetahuan, sistem ahli, kecerdasan organisasional, atau penalaran berbagai kasus. Selanjutnya ada teknik kecerdasan lainnya, sistem logika fuzzi, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, sistem alhibrida, agen
intelligent. Selanjutnya ada contoh studi kasus, yaitu di PT Mekar Sari yang mengalami kebangkrutan dapat disebabkan oleh berbagai alasan dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu Kodak memiliki learning organization. Perusahaan ini belum dapat menggali dan mengelola pengalaman yang didalaminya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki perusahaan. Kodak tidak dapat mempertahankan dan memperbaharui kualitas dan inovasi yang pernah menjadi competitive advantage untuk bersaing dengan perusahaan pesaing lain. Masih banyak lagi, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan. Dalam mengelola pengetahuan, suatu perusahaan harus melengkapi 4 syarat indikator sebagai perusahaan digital, harus bisa manajemen pengetahuan dalam suatu perusahaan, kita bisa menentukan sistem kerja pengetahuan dalam perusahaan, dan harus tahu mengenai kecerdasan tiruan maupun teknik kecerdasan lainnya yang bisa digunakan dalam perusahaan. Indikator yang harus dipenuhi dalam perusahaan digital yaitu sistem pengelola rantai pasokan, sistem pengelola relasi pelanggan, sistem perusahaan, dan sistem pengelola pengetahuan. Manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai setiap proses atau praktek membuat, memperoleh, menangkap berbagai dan menggunakan pengetahuan dimanapun berada untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja dalam organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.